Shalom, apa kabar semua jemaat Tuhan? Puji Tuhan karena pada malam hari ini kita sangat bersyukur karena kita bisa datang memberikan waktu kita kepada Tuhan. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudaraku, kita sangat bersyukur. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ingin memberi ke dalam kerajaan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami tahu bahwa kami perlu memberi kepada-Mu Tuhan, dan kami akan memberi lewat kerelaan hati kami Tuhan, apa yang terbaik di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati juga firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, supaya firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dan kami tahu bagaimana mengerjakan keluar perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan firman Tuhan dan juga uang persembahan yang kami akan berikan sebentar. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku kita terus mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kita menggunakan iman kita mengaktifkan iman kita untuk mengaktifkan keinginan kita. Amin. Kita perlukan iman untuk mengaktifkan keinginan kita. Karena minggu lalu kita belajar bahwa kita perlu tinggal di dalam Tuhan dan mendengarkan dan mendengarkan perkataan Tuhan harus tinggal dalam hati kita supaya kita memiliki keinginan yang baik untuk kita menghasilkan buah dan bisa melakukan perkara yang besar buat Tuhan. Dan oleh itu pada malam hari ini kita perlu tahu bagaimana menggunakan iman kita untuk kita aktifkan sehingga kita bisa memiliki keinginan yang baik. Saudaraku, ini dia, kita perlu terus menerus hidup layak di dalam panggilan kita. Kita belajar dan mendengar bagaimana hidup layak di dalam panggilan kita di dalam Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Dan untuk itulah saudaraku, ketika kita menghasilkan buah yang baik, ya bermula dari keinginan yang baik yang timbul di dalam hati kita. Amin. Ini setelah kita telah pelajari sebelum ini, dan hal ini membuat kita bisa menjalankan keluar keinginan Tuhan, sehingga keinginan Tuhan itu bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Dan kita terus langsung saja baca di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saya ulangi, karena itu kami, Rasul Paulus mengatakan, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap, Tuhan menganggap kita layak bagi panggilannya. Amin. Dan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Segala yang kita kerjakan dengan iman kita, yaitu kehendak Tuhan. Di mana ketika kita melakukannya bagi Tuhan itu layak untuk kita kerjakan keluar. Dengan kekuatannya, dengan kuasanya, dengan kasih karunia-Nya, dengan iman yang kita aktifkan untuk kita menghasilkan keinginan yang baik untuk kita kerjakan keluar, saudaraku. Ini sangat penting. Di sini kita boleh lihat bagaimana Rasul Paulus sentiasa mendoakan orang-orang yang percaya di Tesalonika. Dia berdoa supaya mereka fokus terhadap keinginan Tuhan, untuk menjadikan keinginan Tuhan dalam hati mereka itu menjadi buah yang baik ataupun bisa dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Makanya saudaraku, mari kita menyelidiki hati kita. Kebanyakan orang Kristen pada hari ini, mereka menjalankan keluar kehidupan mereka itu sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sama dengan orang-orang Kristen yang biasa, yang tidak tahu bagaimana menjalankan keluar keinginan Tuhan yang ada dalam hati mereka. Ataupun mereka memiliki keinginan baik, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengaktifkan iman mereka untuk mengerjakan keluar keinginan yang baik itu. Maka saudaraku, Tuhan mau kita belajar bagaimana kita bukan saja melakukan keinginan Tuhan, tetapi kita mengerjakan keluar itu dengan iman kita.
Amin, saudaraku. Supaya kita bisa fokus dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa menghasilkan keluar buah untuk memuliakan Tuhan dengan keinginan-keinginan yang baik yang Tuhan letakkan di dalam hati kita. Jadi saudaraku, ini dia. Kita tidak akan pernah menghasilkan buah atau melakukan keluar keinginan Tuhan jika kita tidak mengaktifkan iman kita untuk mengerjakan keluar. Makanya saudaraku, ini tanggung jawab kita. Ketika Tuhan meletakkan panggilannya dalam hati kita, dan keinginan Tuhan itu ada dalam hati kita, keinginan yang baik kita perlu kerjakan keluar, saudaraku. Jangan menahan, jangan diam-diam, perlu kerjakan keluar, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, karena itu adalah panggilan yang layak buat saudara dan saya. Tuhan menganggapnya suatu panggilan yang layak buat saudara. Makanya saudaraku, kita perlu mengaktifkan iman kita. Amin. Mengapa kita perlu mengaktifkan iman kita? Karena mengaktifkan iman adalah ia membantu kita untuk mengerjakan keluar keinginan yang baik. Amin. Kita tidak cukup memiliki keinginan yang baik, tetapi harus dikerjakan keluar dengan iman. Kesungguh-sungguhan kita fokus untuk kita kerjakan keluar. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 yang kedua mengatakan begini. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya, dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Saudaraku, di sini Paulus memberikan contoh kepada kita, kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Dia katakan begini, bahwa dia dan rombongannya mengalami kesukaran, kesulitan untuk memberitakan Injil di Filipi pada waktu itu. Tetapi karena di keinginannya ini, iman yang dia miliki, dia dan aktifkan imannya, dia melakukannya juga dengan berani, saudaraku. Untuk memberitakan Injil, walaupun ia satu perjuangan yang berat. Makanya saudaraku, mari kita mengerti bahwa untuk kita mengerjakan keluar sesuatu yang menjadi keinginan Tuhan, kita perlu aktifkannya dengan iman kita. Tetapi pada saat kita kerjakan keluar sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan, saya percaya bahwa kita akan mengalami juga namanya tantangan, namanya penderitaan, mungkin juga penganiayaan. Tetapi kita perlu dengan mengaktifkan iman dengan berani, walaupun ia berat untuk kita kerjakan keluar. Sama seperti Rasul Paulus, dia katakan walaupun hal untuk memberitakan Injil di Filipi, suatu pekerjaan yang berat buat mereka, karena mereka tahu bahwa mereka di sana akan dianiaya atau segala macam, mereka akan ditekan supaya pemberitaan Injil itu tidak dinyatakan. Tetapi mereka lakukan dengan iman dan tanggung jawab lewat panggilan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus dan rombongannya. Makanya saudaraku, jangan kita pernah lari daripada situasi yang menekan kita. Ketika kita mau belajar mengerjakan visi, keinginan, panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk kita menghasilkan buah, kita perlukan iman. Amin. Dan kita tahu ketika kita lari daripada panggilan kita, ketika kita tidak mau meneruskan panggilan Tuhan itu dengan iman, pasti kita tidak akan menghasilkan apa-apa buah buat kerajaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan panggilan Tuhan, Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk melakukan keluar. Saya percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatannya, kuasanya untuk melakukan panggilan pelayanan kita. Amin, saudaraku. Makanya kebanyakan kita juga pernah lalui situasi ini, di mana kita mengerjakan keinginan kita yang baik ini, ketika kita mengalami kesukaran, ramai yang mulai mundur dan tinggalkan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita maju terus. Amin. Lewat panggilan pelayananmu dan keinginan yang baik yang Tuhan mau kita kerjakan keluar, kerjakan dengan iman. Walaupun mengalami kesukaran, kita percaya ketika kita mengaktifkan iman kita, kita dapat lalui segala kesukaran ini. Amin, saudaraku. Makanya ketika kita mengaktifkan iman kita untuk mengerjakan keinginan yang baik dalam hati kita, kita pasti bisa
mengatasi ketakutan yang ada. Seperti Rasul Paulus, saudaraku. Mereka langgar saja. Mereka meneruskan saja perjuangan mereka untuk memberitakan Injil di Filipi. Walaupun sangat berat. Amin. Karena mereka mengaktifkan iman mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Iman akan membantu kita untuk mengatasi ketakutan yang ada di dalam hati kita. Karena kita tahu bahwa sudah pasti apa yang kita lakukan saat kita mengalami ujian dan penderitaan, penganiayaan di dalam, menyatakan keinginan Tuhan dalam hidup kita, pasti pertolongan Allah ada untuk memberikan kita keberanian. Di mana Rasul Paulus mengatakan, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepadamu. Amin, saudaraku. Jadi untuk kita mengatasi ketakutan, kita perlukan mengaktifkan iman kita untuk mengatasi ketakutan. Dan kita tahu bahwa untuk kita mengaktifkan iman kita dan mengerjakan keluar, ia satu proses. Dan saya percaya bahwa setiap manusia, setiap kita, orang-orang yang percaya, yang mengalami proses untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang Tuhan percayakan buat kita, pasti tidak mudah. Dan pasti kita akan menghadapi banyak halangan, mungkin juga penderitaan, tetapi teruskan dengan iman. Karena kalau kita mengaktifkan iman kita di dalam mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, saya percaya bahwa kita akan tabah untuk menghadapinya karena kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita. Amin, saudaraku. Maka aktifkanlah imanmu untuk melakukan sesuatu yang diingini oleh hatimu. Jangan takut. Karena mengaktifkan iman merupakan satu proses dan dapat mengatasi ketakutan untuk melakukan sesuatu untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Amin, saudaraku, kita perlu membuat penilaian proses yang kita lalui. Sepanjang proses ini pasti ada tantangan, pasti ada kekecewaan. Namun imanlah yang membuat kita bergerak maju. Amin. Jangan pernah mundur ketika kita mau menghasilkan sesuatu yang menghasilkan buah untuk Tuhan, menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah takut, karena Tuhan telah memberikan iman. Dan kau dalam imanmu, kau perlu mengaktifkan imanmu itu untuk kita mengerjakan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin. Yesus berkata, semakin banyak kita menghasilkan buah, semakin banyak kita memuliakan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah takut, maju terus. Amin. Kerjakan terus, walaupun kita harus menghadapi namanya maut. Tetapi saya percaya bahwa dalam keadaan apapun, sekesukaran apapun yang saudara ingin kerjakan keluar keinginan Tuhan, Tuhan akan menyertai saudara, kuasa Tuhan menyertai saudara. Mari kita lakukan. Amin. Inilah panggilan kita. Inilah yang harus kita kerjakan keluar sebagai umat Tuhan. Menyatakan keluar keinginan Tuhan dalam hidup kita supaya orang-orang lain, orang-orang yang sekitar kita diberkati Tuhan. Makanya saudaraku, dengan iman, kita perlukan kasih dan pengharapan untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita mula agar keinginan kita itu menghasilkan buah. Amin. Di sini kita tahu bahwa kasih mendorong kita untuk melakukan keluar keinginan kita. Kita juga memerlukan kasih agar ia mendorong kita untuk mengerjakan keluar keinginan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita supaya ia menjadi nyata. Ini sangat penting, saudaraku. Kita baca dalam 1 Tesalonika 1:3-4. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin. Dengan iman kita percaya bahwa kasih mendorong kita untuk melakukan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan supaya ia dinyatakan. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan, sebab kami selalu mengingatkan pekerjaan imanmu, sebab kasihmu dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Iman, kasih dan pengharapan. Dan jeripaya dan kita usahakan ini tidak akan didasarkan oleh keinginan yang jahat, tetapi kita tahu bahwa jeripaya kita ini didasarkan juga ketika kita mengaktifkan iman kita itu karena kasih kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kasih itu membuat keinginan kita melahirkan motif yang benar, yang murni. Kita melakukan dengan motif yang benar dan murni. Motif yang di mana ia adalah keinginan Tuhan untuk kita kerjakan. Apa yang menjadi panggilan kita yang saudara kerjakan pada hari ini harus dikerjakan dengan iman, dengan kasih, saudaraku. Supaya apa yang kita kerjakan keluar itu menjadi hal yang murni. Amin, karena hati kita murni ketika kita mengerjakan keluar panggilan Tuhan. Kita baca, saudaraku, di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 36.
1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 6. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga dari disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kita tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudaraku, kalau kita lihat dan kita pelajari, saudaraku, di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa dia melayani mereka dengan hati dan maksud yang murni. Dan karena kasihnya kepada orang-orang yang percaya di situ, mereka tidak datang untuk disukai, diterima oleh manusia, tetapi melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, jika kita memiliki suatu keinginan itu, lalu ia diaktifkan dengan iman dan kasih, sudah pasti ia didasari dengan kasih yang murni. Amin saudaraku, Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa panggilan pelayanannya untuk melayani orang-orang yang ada di situ ketika itu, Dia berbicara untuk bukan menyukakan hati manusia, tetapi untuk menyukakan hati Allah. Makanya saudaraku, dia tidak mempunyai maksud yang tersembunyi, maksud loba, oke? Mempunyai maksud loba ataupun menyukakan atau meminta puji-pujian dari manusia. Tetapi apa yang dia kerjakan itu adalah murni dari hatinya yang Tuhan telah letakkan dalam hidupnya. Makanya saudaraku, mari untuk kita, sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki iman dan kasih untuk kita mengerjakan keluar. Adakah kita mengerjakan untuk menyukakan hati manusia? Atau kalau kita kerjakan ini dan kita mengambil keputusan itu, kita takut orang lain akan sakit hati atau orang lain tidak setuju dengan kita. Saudaraku, kita melakukan pekerjaan pelayanan bukan menyukakan hati manusia ataupun kita diminta dipuji. Tetapi kita perlu mengerti bahwa setiap panggilan pelayananmu dan apa yang saudara kerjakan itu adalah untuk menyukakan hati Tuhan. Ini dia nilai murni yang ada dalam hati kita. Makanya saudaraku, kita perlu belajar. Di mana ada orang yang memiliki motif yang bercampur-campur. Pada masa yang sama mereka mengasihi Tuhan. Pada masa yang sama mereka mengasihi dunia. Mereka mengasihi orang ini dan tidak mengasihi orang itu. Ini masalah saudaraku. Ini motif yang bercampur-campur. Mereka datang kepada Tuhan tetapi hati tidak jujur. Mereka memberikan kepada Tuhan tetapi tidak sepenuh hati. Makanya saudaraku, ini kelihatan orang rohani dari luar tetapi motif hatinya salah. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita benar-benar memiliki motif hati yang murni untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya saudaraku, jika kita memiliki suatu keinginan yang murni itu, ia perlu diaktifkan dengan iman dan kasih. Supaya apa yang kita kerjakan itu bisa memuliakan Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Tahu bagaimana kita mengerjakan keluar panggilan kita sebagai orang yang hidup layak di hadapan Tuhan. Memiliki iman, aktifkan imanmu untuk kita kerjakan pekerjaan yang besar. Amin. Jangan hanya diam, perlu bangkit. Jadi saya percaya bahwa saudaraku, kasih kita kepada Tuhan itu harus bertumbuh dan berlimpah. Amin. Kasih kita kepada Tuhan itu harus berkembang, bertumbuh dan berlimpah. Kasih itu harus bertumbuh di dalam Tuhan sehingga kasih itu melimpah. Dan sememangnya setiap kita yang memiliki kasih, namun kalau kasih itu tidak mencukupi atau terlalu sedikit, sehingga tidak mendorong kita untuk bertindak melakukan keluar keinginan yang ada. Jika kasih kita semakin bertambah sehingga melimpah keluar saudaraku, dan kita akan mulai bertindak dan kita mulai menghargai kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu akan mengalir dan menyentuh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini sangat penting. Kalau kasih Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita, berlimpah, kasih itu akan mengalir keluar. Bukan saja memberkati kita, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya saudaraku, untuk kita melakukan sesuatu untuk menghasilkan buah, kita perlu mengaktifkan iman kita. Supaya kasih kita kepada Tuhan itu semakin lama semakin bertumbuh. Amin. Berkelimpahan. Dan bisa memberkati orang lain. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkatakan,
Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Amin saudaraku. Jika kasih kita tidak bertumbuh, sudah pasti kita akan mencari puji-pujian dan penerimaan dari manusia. Kita tahu bahwa orang-orang seperti ini sudah pasti mengalami kekurangan kasih dan perlu diperhatikan dan minta perhatian dari orang lain. Tetapi kalau kasih kita bertumbuh di dalam Tuhan, berlimpah-limpah, kita tidak perlukan pujian daripada orang lain. Kita tidak perlu penerimaan daripada orang lain. Karena apa yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu respon puji-pujian untuk memberikan maksudnya semangat yang berlebihan yang kita mau dari orang lain. Tidak saudaraku. Kita hanya perlukan apa yang kita kerjakan keluar itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau orang puji ya puji Tuhan. Kalau orang tidak puji tidak apa-apa. Amin. Karena kita tahu bahwa kita kerjakan ini bukan menyukakan hati manusia, tetapi menyukakan hati Tuhan. Makanya saudaraku, sebab itu kita boleh lihat setengah orang. Ada yang suka mengeluh ketika diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu. Mereka bersungut-sungut. Mereka tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka diamkan diri dan tidak mengerjakan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ini juga bahaya saudaraku. Jadi mereka akan menjadi marah. Kalau dia pun melakukan sesuatu, mereka akan menjadi marah kalau pekerjaannya tidak dipuji. Amin. Kalau kita lihat saudaraku dalam gereja banyak seperti ini. Mereka bekerja melayani Tuhan bersungguh-sungguh, tetapi tidak ada orang puji. Akhirnya mereka marah dan tinggalkan gereja. Ini masalah saudaraku. Karena mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dipuji. Amin. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, keinginan yang kita miliki harus diaktifkan dengan iman dan didasari dengan kasih yang murni supaya kita bisa bertumbuh di dalam kelimpahan kasih Tuhan. Amin saudaraku. Bertumbuh, bertambah-tambah dalam kelimpahan terhadap kasih kita kepada orang lain. Di dalam mengerjakan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang terakhir saudaraku, pengharapan dan kasih karunia meneguhkan kita untuk bertahan sampai akhir. Jadi ketika kita mengaktifkan iman kita percaya bahwa kita menaruh pengharapan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita untuk kita bertahan di dalam mengerjakan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi saudaraku, pengharapan dan kasih karunia itu meneguhkan kita untuk bertahan sampai akhir dalam kita merealisasikan keinginan yang baik yang kita miliki. Semuanya itu didasari dengan pengharapan, dengan melalui kasih karunia agar kita dapat kerjakan keluar dan memiliki kesanggupan untuk berkorban bagi menghasilkan buah dari keinginan yang baik di dalam diri kita untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, ketika kita mengaktifkan iman kita memiliki pengharapan yang menginspirasikan kita untuk bertahan. Jadi sangat penting mengaktifkan iman. Karena ketika kita mengaktifkan iman ada pengharapan di situ. Untuk kita bertahan, melakukan pekerjaan ini sampai akhir. Walaupun banyak ujian dan dugaan, penganiayaan ataupun bermacam hal yang kita hadapi, kita tetap akan bertahan dan kita bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 mengatakan, dan kekuatan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan pengharapan ini di dalam Tuhan untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu hal itu tidak akan dipengaruhi. Kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita mengaktifkan iman kita di dalam Tuhan. Saudaraku, apa yang kita kerjakan itu tidak dipengaruhi oleh persekitaran kita. Situasi yang negatif yang ada di sekitar kita. Kita juga tidak akan dipengaruhi oleh manusia yang sentiasa mengecewakan, mungkin juga ada yang mengkhianati kita. Tapi pengharapan yang kita ada itu adalah pengharapan di dalam Yesus. Kita percaya bahwa kuasa dan kasih karunia-Nya akan membuat kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan tekun dan bertahan sampai akhirnya. Amin saudaraku, ini dia sangat penting untuk kita terus mengaktifkan iman kita. Karena Tuhan akan memberikan kita kasih karunia-Nya untuk kita bergerak maju. Makanya kita tidak melakukan dengan kemampuan kita,
Tetapi ketika kita mengaktifkan iman kita, ia akan menimbulkan kasih yang luar biasa kepada Tuhan untuk kita mengerjakan keluar panggilan kita. Dan kita memiliki pengharapan. Dan kita tahu bahwa ketika kita mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita, keinginan Tuhan yang ada dalam hati kita, sehingga ia menimbulkan keinginan yang baik, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup kita untuk mengerjakan hal ini dengan luar biasa. Amin, saudaraku, karena kasih karunia Tuhan itu membantu kita melalui masa-masa pengujian dan pencobaan di dalam kita menghasilkan buah. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 hingga ayat 17 mengatakan, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Maksudnya begini saudaraku, Tuhan akan memberikan kita penghiburan yang baik. Di dalam kita mengerjakan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Lewat kasih karunia Tuhan. Makanya saudaraku, kita tahu bahwa di dalam kita mengerjakan panggilan yang Tuhan telah percayakan kepada kita, Tuhan akan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik buat kita. Maksudnya ada hal yang kita akan terima untuk kita bertahan di dalam melakukan pekerjaan pelayanan buat Tuhan. Ada hal yang kita terima, yaitu pengharapan yang abadi, saudaraku. Penghiburan yang abadi. Mungkin kita tidak menerima pada waktu ini. Tetapi ketika kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, saudara akan menerima penghiburan yang abadi, yang kekal di dalam pekerjaan saudara, di mana saudara bertahan melakukan apa yang menjadi panggilan pelayananmu. Makanya saudaraku, ini dia, kita percaya bahwa penghiburan inilah yang akan terus-menerus membawa kita hingga ke hari kedatangannya pada kali yang kedua untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, agar kita memiliki pengharapan yang baik, yang berkekalan. Katakan amin. Haleluya. Makanya saudaraku, kasih karunia itu memampukan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam panggilan kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 6 mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan membuat kita, memampukan kita bertumbuh. Perkataan Tuhan yang kita terima, kita perlukan Tuhan membuat ia bertumbuh. Karena Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Makanya saudaraku, kita perlu tahu bahwa Tuhan memberikan kita kapasiti kasih karunia-Nya yang berbeza untuk kita jalankan keluar kehendak-Nya. Kasih karunia-Nya memberikan kita tugas-tugas yang berbeza untuk kita lakukan keluar. Namun pada akhirnya hasil apa yang kita lakukan tetap itu untuk memuliakan Tuhan. Sudah pasti saudaraku, untuk kita melihat pertumbuhan dan penghasilan buah dalam kehidupan kita, kita perlu tunduk kepada Dia, mengerjakan keluar keinginan itu dengan pengharapan kasih dan iman, supaya tujuan utama menghasilkan buah adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin saudaraku. Kita perlukan keinginan yang baik. Dan itu harus diaktifkan dengan iman. Kita perlu bertahan sampai akhir. Kita perlu bertumbuh di dalam iman. Kasih kita berkelimpah, bertumbuh di dalam kasih kita. Kita melakukannya ini bukan untuk dipuji-puji oleh manusia, tetapi untuk menyukakan hati Tuhan. Bukan untuk menyukakan hati manusia, saudaraku. Makanya ini panggilan kita yang sangat penting. Apabila kita memiliki keinginan yang baik lewat persekutuan kita dengan Tuhan, di mana Tuhan meletakkan keinginan itu, kita perlu kerjakan keluar dan bertahan sampai akhirnya. Karena Tuhan memberikan kita kekuatannya. Dan kita melakukan lewat kasih karunia Tuhan. Saudaraku, apa yang pun kita kerjakan, ingat bahwa Tuhan akan memberikan pertumbuhan itu. Tuhan akan memberikan kuasanya dalam hidup kita. Untuk mengerjakan keluar panggilannya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Inilah pengharapan kita. Inilah pengajaran yang kita terima. Untuk membantu kita bagaimana kita bermula dengan keinginan baik. Terus bertindak dan menghasilkan buah. Sehingga nama Allah dimuliakan. Amin saudaraku, makanya kita perlukan iman. Kita mengakibatkan iman ini hingga menjadi kenyataan apa yang kita kerjakan keluar. Supaya kita menjalankan itu dengan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita memiliki pengharapan yang abadi. Penghiburan yang abadi sampai akhir hidup kita. Jangan pernah lari
daripada setiap ujian yang engkau hadapi ketika engkau mengerjakan keluar apa menjadi keinginan Tuhan. Setiap saudara dan saya memiliki panggilan masing-masing. Mari kita uji, mari kita periksa di mana keinginan hati kita. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Apa keinginan baik yang ada dalam hati kita? Adakah kita sudah kerjakan keluar? Adakah kita mengaktifkan iman kita untuk mengerjakan keluar panggilan ini? Sehingga kita bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, Tuhan telah memberikan kita kekuatan, kuasa, dan kasih karunia-Nya untuk kita melakukannya. Dan Tuhan juga memberikan kita pengharapan, penghiburan yang abadi, yang kekal sampai selama-lamanya pada waktu Ia datang pada kali yang kedua. Ini cara kita hidup layak di hadapan Tuhan. Amin. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa dan tidak melakukan apa-apa. Kita perlu bangkit melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajar kami untuk kami terus tahu bagaimana kami melakukan keinginan yang baik yang Kau letakkan dalam hati kami. Sehingga kami bisa menghasilkan buah buat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Di mana Engkau juga mengajar kami. Kami perlu mengaktifkan iman kami untuk mengerjakan keluar keinginan kami. Sehingga Tuhan kami tahu bahwa kami bisa melakukan hal ini dengan luar biasa karena kasih karunia Tuhan. Karena kuasa Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga memberikan kami pengharapan Tuhan, penghiburan yang abadi. Ketika kami terus bertahan sampai akhir daripada kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, di dalam kami melakukan pekerjaan pelayanan ini, ada pengharapan yang Engkau telah janjikan buat kami. Supaya kami bisa menjalankan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah Tuhan melalui keinginan yang baik yang Kau letakkan dalam hati kami. Di mana kami harus mengaktifkan iman ini Tuhan. Penuh dengan kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua, biarlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu bagaimana menjalankan keluar keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam baik dalam hati kami. Dan bisa menghasilkan buah buat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati kami semua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.